Terima kasih tim Praise and Worship untuk pujian dan penyembahannya. Semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga buat kesaksian dari Evelyn. Berada dalam asuhan orang tua yang bijak, ya, dalam bimbingan rohani yang kuat. Saya umur 18 tahun adalah anak asuhan rembulan, banyak begadang. Luar biasa. Saudara-saudara, beberapa bulan terakhir ini saya sebagai kroco mumet sering harus mengadakan perjalanan ke Dubai karena ada proyek di sana untuk implementasi sistem manajemen gudang. Saya nggak akan bicara soal sistem manajemen gudang, itu nanti sesi yang lain. Ini sebetulnya sudah saya implementasikan di Saudi tahun lalu. Udah jalan, berlangsung dengan baik. Nah, waktu saya implementasikan di Dubai ini, saya mempelajari satu hal, betapa pentingnya kita menyesuaikan diri ya dengan lingkungan dan orang-orang yang kita hadapi kalau kita mau mencapai tujuan kita. Proyek di Dubai ini, customer saya itu direktur logistiknya itu orang British, orang England, orang Inggris. Tim manajemennya juga orang-orang Inggris. Nah, ini karakternya berbeda. Ini adalah orang-orang yang sangat ingin tahu detail, ya, nggak cukup dikasih update high level, sangat hands on sama apa yang terjadi dalam proyek itu. Waktu saya implementasi di Dubai, proyek yang sama, itu direktur logistiknya orang Lebanon. Tim manajemennya orang-orang India. Buat mereka selama nggak ada masalah, no problem, nggak perlu meeting, nggak apa-apa, kirim laporan aja. No news, good news bagi mereka. Jadi saya lebih ringan gitu loh, nggak banyak bikin laporan, tapi begitu proyek di Dubai ini setiap minggu ada laporan. Jadi itu menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan yang sama, proyeknya sama, implementasi sistem gudang, tapi karena lingkungan dan orang yang kita hadapi berbeda, saya harus menyesuaikan pendekatan saya. Jadi ada peribahasa, masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang kerbau menguak. Artinya apa? Artinya kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang kita hadapi, dengan orang-orang yang kita hadapi. Dengan cara apa? Dengan cara memahami kebiasaan, memahami norma mereka, ya, menghormati kebiasaan-kebiasaan mereka. Ada beberapa contoh saya mau kasih. Kalau teman-teman pasti pada punya teman orang India kan? Kalau teman-teman dapat hadiah dari orang India, terus begitu kalian terima, langsung kalian buka di hadapan mereka, itu kita akan dianggap orang yang serakah. Mungkin yang sekarang udah lebih modern, tapi sebelum-sebelumnya dalam kebiasaan orang India itu nggak bagus gitu. Kamu dikasih hadiah langsung buka di orang-orang Barat malah seperti itu. Kita nggak sopan kalau kita dapat hadiah nggak kita buka di depan dia. Kalau kita ketawa dan gigi kita kelihatan, saya pasti begitu kalau ketawa. Nggak ketawa pun begitu. Nah, itu buat orang Jepang itu dianggap nggak sopan, saudara-saudara. Nah, tentu saja kan bagaimana kita mau berinteraksi secara positif dengan orang yang kita anggap nggak sopan. Terus kalau misalkan kita diundang makan ke rumah orang Perancis, lalu kita waktu tengah-tengah makan kita minta tambah merica, tambah garam. Bagi mereka itu tandanya menandakan masakan mereka nggak enak. Dan itu perilaku yang buat mereka kurang ajar gitu loh. Menghina dalam arti tertentu. Nah, orang Jerman, kalau kamu janjian sama orang Jerman dan terlambat, itu mereka itu akan sangat-sangat tidak senang. Buat mereka itu artinya apa? Bahwa waktu kita lebih penting dibanding waktu mereka. Itu adalah contoh-contoh bahwa dengan orang latar belakang yang berbeda, ada norma-norma tata krama tertentu yang kalau kita tidak adaptasi dengan baik, kita bakal sulit
berinteraksi dan menjalin hubungan dengan mereka. Nah, di dalam 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23, sini kita melihat bagaimana Paulus melakukan pendekatan yang berbeda ketika harus memberitakan Injil kepada kalangan yang berlainan, tanpa dia harus meninggalkan imannya. Makanya judul saya hari ini, elastis tanpa kompromistis. Sebelum mulai, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berkumpul di hadapan-Mu menaikkan syukur melalui pujian yang sudah kami naikkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu membuka pikiran kami Bapa, agar kami memahami pesan Rasul Paulus dalam firman-Mu pada sore hari ini. Hamba berdoa mohon hikmat bagi hamba dan juga Engkau membuka hati bagi semua yang mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dari 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 23. Saya bacakan saja. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Sebelum masuk lebih jauh ke dalam firman yang akan kita pelajari hari ini, saya mau kita melihat sedikit latar belakang Korintus ini. Sebenarnya saya ada siapkan itu gambar di Facebook group, ada kaitannya dengan gambar itu. Jadi Korintus itu sebuah kota yang terletak di dataran genting yang menjadi bagian dari jalur darat bagi arah perdagangan dari Romawi untuk menuju ke Asia. Coba nanti cek di Google Map, akan bisa memahami. Nah, di jalur darat itu pada tahun sekitar 600 tahun sebelum Masehi, dibangunlah jalan, itu 6 km panjangnya. Namanya Jalan Diolkos. Yang terjadi adalah kapal-kapal kalau ingin mengirimkan barang ke Asia dari Kekaisaran Romawi, mereka akan mendarat, bongkar muat di Korintus, diangkut muatannya ke gerobak, dan dengan gerobak itu berjalan di sepanjang jalan Diolkos itu sampai ke tepi tanah genting yang lain untuk kemudian naik lagi, dinaikkan lagi ke kapal, baru berangkat ke Asia. Pada abad 19 digalilah kanal ya, untuk menggantikan jalan tersebut. Dan sampai hari ini foto ini diambil 3 bulan yang lalu. Sampai hari ini, jalan Diolkos itu masih ada, ini jalannya. Sebelum Yesus lahir. Dan kanalnya pun ada. Dan sekarang kanal itu masih dipakai untuk kapal berlayar melewati tanah genting tersebut.
Nah, Korintus itu sendiri pada zaman Paulus itu punya populasi orang Yahudi yang cukup besar. Tapi mereka itu sangat dipengaruhi oleh budaya Yunani dan Romawi. Budaya ini sangat mementingkan hal-hal duniawi, ya. Sangat mementingkan kehormatan, ya. Sangat mementingkan kekayaan, kekuasaan, hal-hal duniawi. Gengsi, reputasi, itu penting buat orang-orang di Yunani pada saat itu. Dan itu direpresentasikan dengan berbagai macam dewa-dewa. Nah, Paulus itu pertama kali datang ke Korintus itu pada tahun 49 Masehi dalam perjalanan misi dia yang kedua. Dia tinggal di sana bersama Aquila dan Priscilla selama 18 bulan. Dan dia bekerja sebagai pembuat tenda. Pembuat tenda. Kemudian dia mendirikan banyak gereja di sana sebelum akhirnya meninggalkan Korintus menuju Efesus. Saya yakin waktu dia menuju Efesus, dia lewat jalan Dioskos. Nah, Paulus mengalami tantangan tersendiri dengan jemaat di Korintus karena dia harus mengabarkan Injil kepada kelompok orang yang berbeda-beda. Ada orang-orang Yahudi yang masih sangat ketat mengikuti hukum Taurat. Ada orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat. Dan setelah Paulus meninggalkan Korintus ke Efesus, dia banyak mendapat laporan bahwa banyak orang di jemaat di Korintus itu imannya masih lemah. Ada banyak pertengkaran, perpecahan di dalam jemaat. Ada banyak kebingungan. Untuk merespon itulah Paulus menulis 1 Korintus dari Efesus. Ya, supaya ada gambaran. Nah, kalau tadi kita baca dari 19 sampai 23, itu kata memenangkan 5 kali dituliskan oleh Paulus di dalam perikop ini. Ini menandakan betapa pentingnya untuk memenangkan apa? Memenangkan orang di dalam Kristus. Saudara, kalau kita pikir-pikir, kalau Tuhan mau, dia bisa saja dengan mudah memenangkan sebanyak orang di dalam Kristus. Dia bisa tugaskan malaikat. Tapi bukan itu yang dipilih Tuhan. Tuhan memilih manusia, memilih murid-muridnya, memilih orang-orang yang sudah diselamatkan untuk memenangkan, membawa orang-orang lain ke dalam keselamatan. Tuhan gak pilih cara yang gampang. Mari kita baca ayat per ayat. Dari ayat yang ke-19, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Apa maksud Paulus? Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Dalam konteks ini Paulus bebas terhadap semua orang. Pak Paulus, namanya sama dengan rasul kita. Paulus bebas dari semua orang. Karena apa? Dia tidak tergantung kepada support dari jemaat di Korintus. Walaupun sebagai rasul 100% dia berhak mendapat dukungan finansial dari masyarakat, dari jemaat di Korintus. Ada tertulis di Perjanjian Lama. Paulus tidak. Dan itu membedakan Paulus dari rasul-rasul yang lain. Itu makanya dia berani bilang dia bebas. Paulus walaupun dengan ketiadaan support dari jemaat di Korintus, itu tidak menjadi rintangan bagi dia untuk mengabarkan Injil. Sebaliknya, karena dia tidak punya dukungan finansial, dia harus bekerja untuk mensupport dirinya sendiri. Dan ini jadi semacam blessing in disguise. Karena justru dengan interaksi, dengan pekerjaannya sebagai pembuat tenda,
Dia berinteraksi dengan banyak kalangan, termasuk orang-orang yang belum mengenal Kristus. Ya. Dan dengan pekerjaannya, ya, Injil yang dia beritakan itu disambut dengan hormat oleh orang-orang yang mendengarkan dia. Tapi dia juga bilang di sini, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Ini kan kontradiksi, katanya bebas, tapi kok jadi hamba? Sungguh pun aku bebas, aku menjadikan diriku sebagai hamba dari semua orang. Artinya apa, saudara? Paulus menempatkan dirinya di bawah, menempatkan dirinya melayani orang-orang yang ingin dia selamatkan. Paulus tidak menempatkan dirinya di atas sebagai penyelamat dari orang-orang yang ingin dia selamatkan. Enggak. Di bawah melayani. Luar biasa. Ya. Dengan demikian dia mendahulukan kebutuhan orang-orang yang ingin dia layani. Dia mendahulukan aspirasi mereka, dia mendahulukan concern mereka dan tidak menempatkan kepentingannya sendiri lebih dahulu. Saudara-saudara, untuk memenangkan orang ke dalam Injil, yang pertama-tama kali harus kita lakukan adalah kita harus bebas. Diri kita sendiri harus bebas dari rintangan yang dapat menghalangi kita untuk mengabarkan Injil. Yaitu dengan apa? Dengan melayani. Karena hanya dengan melayani, maka lebih dari sekedar memberitakan Injil, kita menjadi Injil itu sendiri. Lalu di ayat yang ke-20, demikian bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini juga agak aneh. Kenapa Paulus bilang bahwa bagi orang Yahudi dia menjadi seperti orang Yahudi? Paulus itu orang Yahudi. Ya, kita baca di dalam Filipi 3, dia bahkan bilang bahwa dia adalah orang Yahudi tulen, orang Yahudi asli. Yang pendiriannya terhadap hukum Taurat itu setara dengan orang-orang Farisi. Dan dia menaati hukum Taurat tanpa cacat. Tapi dia telah meninggalkan semua itu. Dia telah meninggalkan Judaisme setelah Tuhan memanggil dia untuk mengabarkan Injil. Bisa kita baca di dalam Roma ayat 7 sampai 6. Roma 7 ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jadi Paulus akan berinteraksi dengan orang Yahudi seperti orang Yahudi, bukan untuk diselamatkan oleh Judaisme, tapi justru untuk mendapat kesempatan menjangkau orang-orang Yahudi agar menjadi pengikut Kristus. Kelompok yang lain yang disebutkan di ayat 20 adalah orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Ini kategori orang-orang yang bukan cuma Yahudi secara keturunan, ya. Ini termasuk orang-orang bukan Yahudi yang kemudian memutuskan menjadi penganut Judaisme, menjadi semacam mualaf Yahudi, ya. Dan orang-orang seperti ini biasanya lebih ketat dalam hal menerapkan ritual keagamaan berdasarkan hukum Taurat.
Nah, dengan mereka Paulus akan mengikuti ritual dan seremonial hukum Taurat tanpa mengkompromikan hal-hal yang prinsipal, ya. Jika memang itu memberi dia kesempatan untuk menjangkau orang-orang yang masih hidup di bawah hukum Taurat, dia bersedia. Dia bersedia ikut ritual dan seremonial Yahudi. Contohnya apa? Paulus itu menyuruh Timotius untuk disunat. Timotius itu bukan orang Yahudi. Bapaknya orang Yunani. Tapi Paulus bersedia mengikuti ritual tersebut karena itu akan memberi dia kesempatan untuk menjangkau orang-orang. Jadi sebelum kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 2 sampai 3, Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Paulus menyuruh Timotius untuk disunat. Supaya dia bisa dibawa oleh Paulus dalam perjalanan untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah yang masih banyak Yahudi totoknya lah istilahnya. Masih banyak orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Contoh yang lain, Paulus itu berpartisipasi dalam upacara penyucian Yahudi di Bait Suci. Ini dia lakukan untuk membangun hubungan baik. Ya. Building relationship dengan orang-orang Yahudi, terutama di Yerusalem. Ya. Dia ingin menghindari konflik yang tidak perlu dengan orang-orang Yahudi. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 23 sampai 24. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Ini adalah apa yang dikatakan oleh tua-tua Yahudi di Yerusalem kepada Paulus. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Kita lihat bagaimana Paulus mengesampingkan hambatan budaya yang tidak perlu untuk menjangkau lebih banyak orang. Dia tidak mau hambatan budaya itu mengalihkan fokus dalam hal mengabarkan Injil. Karena bagi Paulus, Injil lah yang harusnya menjadi isu utama, bukan budaya. Di ayat yang ke-21, bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini ada golongan orang lain lagi. Orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ini menunjuk kepada orang-orang bukan Yahudi atau mereka-mereka yang bukan mualaf Yahudi. Ya. Dan ketika bersama-sama dengan mereka, Paulus akan menghormati dan menyesuaikan diri dengan budaya mereka, dengan kebiasaan mereka. Tetapi dengan tetap berada di bawah hukum Kristus dan dengan tetap menjaga kemuliaan Allah. Bisa tolong dibaca, ada yang pegang mikrofon, nggak ada? Oke, bisa tolong dibaca 1 Korintus 10, 27 sampai 28 dan 31. Ya. 1 Korintus 10
ayat 27 sampai 28 dan 31. 1 Korintus 10 Ayat 27 ayat sampai 27 sampai 28 dan 31. Iya, biar saya minum dulu. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Ayat 28. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya. Jadi Paulus akan menghormati adat dan kebiasaan soal apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, apa yang boleh diminum, dia akan menghormati ketika dia bersama-sama dengan orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dan Paulus juga tidak akan mendesak orang-orang ini, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi ini untuk mengikuti hukum Taurat. Kalau dia sedang bersama-sama dengan orang-orang non-Yahudi, dia nggak akan maksa orang-orang non-Yahudi itu untuk ikut ke dalam hukum Taurat. Bahkan inilah jeniusnya seorang Paulus. Bahkan dia mampu, ya, menggunakan kearifan dan karya seniman lokal Yunani, ya, untuk mengabarkan Injil. Luar biasa. Dia gunakan itu kearifan lokal orang-orang Yunani itu. Yunani kan punya banyak-banyak dewa-dewa, tadi saya udah belut di awal. Karena mereka itu kan sangat menggunakan hal-hal yang duniawi. Ada dewa untuk kekayaan, ada dewa untuk kehormatan, ada dewa untuk kekuasaan, mungkin dewi, saya nggak tahu. Ada dewa untuk gengsi dan reputasi. Banyak semua dewa-dewa itu. Dan dengan jeniusnya, inilah kemampuan Paulus. Dia itu menggunakan kearifan, karya-karya seni, pujangga-pujangga, seniman-seniman lokal Yunani, orang-orang non-Yahudi itu untuk mengabarkan Injil. Saya baca di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 28. Atau Pak Jo lagi baca, tolong Pak Jo. Rasul 17 22 sampai 28. Kisah Para Rasul 17 22 sampai 28. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya itu, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu."
Terima kasih Pak Gio. Jadi saat hari itu Paulus pergi berdiri di atas Areopagus. Areopagus itu adalah bukit batu di Athena. Jadi dan tinggi. Jadi bisa kita bayangkan kalau Paulus berdiri di situ, maka akan banyak orang-orang Yunani di sekelilingnya di bawah dia. Dan dia mengatakan semua yang tertulis di sini dari ayat 22 sampai 28. Ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, saya bayangkan memang banyak kan patung-patung apa karya hasil-hasil karya apa seniman-seniman Yunani itu. Aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Kalau kita lihat dari ayat 24 sampai ayat 28 itu, Paulus bicara tentang apa? Paulus bicara dengan Yesus, tentang Allah kita. Mulai ayat 24 itulah. Anda bisa bayangkan, dia di tengah, di atas bukit batu, sekelilingnya orang-orang Yahudi, orang-orang Yunani, dia gunakan hasil karya itu sebuah meja dengan tulisan Allah yang tidak dikenal untuk mengabarkan Kristus. Luar biasa. Orang-orang Batak, sini banyak orang Batak. Mungkin tidak akan jadi orang Kristen hari ini. Kalau Nomensen tidak datang ke tanah Batak. Nomensen mendarat di Pulau Sumatera tahun 1862. Sesudah perang Diponegoro, masih ingat nggak perang Diponegoro tahun berapa? 1825, 1830. Sesudah perang Diponegoro selesai baru mendarat itu Nomensen di Pulau Sumatera. Begitu dia mendarat, dia segera menyadari bahwa dia harus menyesuaikan diri dengan adat, kebiasaan, tata krama yang dimiliki orang Batak. Alih-alih mengutuk, mencela, merendahkan, menghina budaya Batak primitif saat itu, animisme segala macam, Nomensen menghormati itu dalam interaksinya dengan orang-orang Batak. Dia belajar bahasa Batak, ya, dan larut dalam pergumulan sehari-hari orang-orang Batak. Nomensen menjadi seperti orang Batak untuk memenangkan orang Batak ke dalam Kristus. Ayat yang ke-22, bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Orang-orang yang lemah ini bukan orang-orang yang lemah fisik, saudara-saudara. Kita baca di dalam 1 Korintus 8, orang-orang lemah itu merujuk kepada orang-orang yang lemah secara iman. Bagi orang-orang yang lemah, Paulus akan menjadi seperti orang-orang yang lemah imannya. Seperti, ya. Artinya apa? Artinya dia itu akan peka, ya. Dia itu tidak akan membuat orang-orang yang lemah iman ini merasa inferior dengan kekuatan imannya. Mengerti, ya? Karena siapa yang mau meragukan kekuatan iman Paulus? Tapi ketika dia bersama-sama dengan orang-orang yang lemah, dia menjadi seperti orang-orang yang imannya lemah. Artinya dia peka dengan kelemahan iman orang-orang di sekitarnya. Dia tidak jadi ikut-ikutan lemah, tapi dia akan menjaga diri supaya mereka itu tidak merasa inferior dengan kekuatan iman Paulus.
Karena kalau mereka inferior, mereka malah akan jauh dari Injil yang akan Paulus sampaikan. Paulus mengatakan, aku telah menjadi segala-galanya. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Hati-hati, Paulus tidak mengatakan bahwa kita boleh menghalalkan segala cara untuk mengabarkan Injil. Ya. Ada beberapa contoh menghalalkan segala cara untuk mengabarkan Injil. Ada seorang pengusaha besar di Indonesia. Masih keluarga dengan tokoh politik terpenting di tanah air. Pada tahun 2017, dia memberikan kesaksian di depan salah satu mega church di Jakarta. Dengan dalam kesaksiannya itu, dia bilang bahwa dia mendapatkan mukjizat ya, melalui pastor gereja tersebut. Dengan mukjizat itu, utang-utangnya lunas. Usahanya yang tadinya mau bangkrut, kembali bangkit, sukses. Dan kesaksian ini digunakan oleh gereja tersebut untuk mengiming-imingi orang supaya datang beribadah ke gereja tersebut. Ada lagi masih di Indonesia. Ada pastor muda. Bapaknya juga pastor. Dalam sebuah pertemuan dengan jemaat-jemaatnya, dia bilang bahwa Tuhan akan memberkati saudara-saudara. Apapun yang saudara-saudara ingin diberkati oleh Tuhan, dapat pekerjaan, dapat rumah, utang kredit card lunas, semuanya itu akan diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara hanya perlu menuliskan berapa jumlah uang yang akan saudara-saudara transfer sebelum jam sekian besok. Ya. Di Amerika, ini saya baca ada sebuah gereja untuk perayaan Paskah, mereka mengiklankan secara besar-besaran bahwa akan ada pembagian hadiah mobil, sepeda, televisi, amplop dengan uang $300. Memang betul. Banyak orang datang ke ibadah Paskah tersebut. Tapi bagi saya ini sungguh melukai, artinya merendahkan Injil itu jadi seperti semacam door prize. Jadi jangan menjadi segala-galanya bagi semua orang bukan berarti menghalalkan segala cara untuk mengabarkan Injil. Dengan orang-orang yang lemah iman, kita menyesuaikan diri, ya, sehingga tidak menjadikan kekuatan iman kita jadi penghalang bagi mereka, membuat mereka menjadi inferior. Ayat yang ke-23, yang terakhir. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Segala sesuatu yang diucapkan Paulus di ayat-ayat sebelumnya menjadi seperti Yahudi ketika bersama-sama dengan orang Yahudi, menjadi seperti orang-orang yang taat menganut hukum Taurat ketika bersama-sama dengan orang yang menganut hukum Taurat, menjadi orang-orang yang lemah menjadi seperti orang yang lemah iman ketika dengan mereka yang lemah iman. Semuanya itu untuk apa? Untuk memenangkan, membawa mereka ke dalam Kristus. Kata kuncinya adalah seperti. Ya. Karena ketika melakukan semuanya itu, melakukan segala-galanya itu, Paulus tidak pernah melepaskan diri dari Injil.
Paulus tidak pernah pergi tidak pernah sedetik pun dia lepaskan diri dari Injil. Yaitu berita keselamatan bagi semua manusia melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Saudara, dari perikop ini ada tujuan yang berulang kali disebutkan oleh Paulus. Yaitu memenangkan orang ke dalam Injil. Apakah ini tujuan kita juga? Apakah ini tujuan yang realistis? Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 mengatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Saudara, ini bukan hanya tujuan Paulus, ini bukan hanya tujuan para rasul, atau misionaris, atau mereka-mereka yang berbakat dalam penginjilan. Ini adalah tujuan semua orang kalau mau disebut sebagai murid Yesus. There's no other way. Mungkin ada yang bilang, kita nggak bisa membuat siapapun memenangkan siapapun dalam Kristus. Nggak bisa. At the end of the day itu ya Tuhan sendiri yang akan memenangkan orang tersebut ke dalam Kristus. Ya, memang itu betul. Tetapi Tuhan, kita sudah baca tadi dalam beberapa ayat, menggunakan kita murid-muridnya untuk memenangkan orang ke dalam Kristus melalui Injil. Saya tanya tadi, apakah ini tujuan yang realistis? Saudara, bahkan Paulus pun bilang ya, di ayat keberapa tadi? Di ayat ke 22 kalau tidak salah. Ya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa dari orang dari antara mereka. Nggak harus semua, beberapa pun boleh. Ya. Untuk orang-orang lemah iman juga targetnya Paulus nggak semua orang, beberapa. Ya, dia tidak berpikir untuk menyelamatkan semua orang yang lemah iman. Beberapa. Dan beberapa orang itu pada gilirannya akan menyelamatkan beberapa orang yang lain. Yang akan menyelamatkan beberapa orang yang lain. Saudara, ini membantu saya untuk tidak terlalu terpuruk memikirkan betapa beratnya tujuan ini. Ya. Saya bisa bilang sekarang saya tidak mungkin menjangkau semua orang di Kuwait dengan Injil. Apalagi seluruh dunia, no way. To be realistic. Namun saya berharap, ya, saya sangat memohon kepada Tuhan, mungkin saya dapat menjadi alat Tuhan untuk beberapa orang saja, mungkin dalam keluarga terdekat saya. Mungkin melalui saya, orang-orang terdekat saya bisa melihat Injil itu hidup. Nah, Paulus menunjukkan tiga hal tentang bagaimana kita bisa memenangkan orang ke dalam Kristus. Ada tiga hal yang dapat saya tangkap di sini dan ingin saya bagikan. Pertama, itu ada sikap yang harus kita anut. Yang kedua, harus ada pemahaman yang kita miliki. Yang ketiga, harus ada keseimbangan yang kita jaga. Apa sikap yang harus kita anut? Sikap sebagai hamba. Jangan pernah, jadi kalau ada orang yang bilang bahwa dia adalah penginjil, tapi sikapnya bukan sebagai hamba, question mark, what is this guy doing? Paulus bilang, sebagai hamba dia. Artinya apa?
Bagaimana kemudian kita memandang orang-orang yang ingin kita selamatkan? Mungkin ada anggota keluarga kita yang udah menjauh dari Kristus dan ingin kita bawa kembali. Atau mungkin ada seperti saya, adik saya yang kemudian menikah dengan non-Kristen ya kan, dan mengikuti itu. Bagaimana sikap saya terhadap dia kalau emang saya ingin memenangkan dia ke dalam Kristus? Apakah saya melayani di mereka? Apakah justru ketika mereka bersikap kasar atau bersikap tidak baik dengan saya, justru saya memusuhi, memerangi ya. Jadi bukan sebagai saudara, justru sebagai musuh yang harus diperangi. Saya kasih ilustrasi, jadi ada seorang komandan peleton tentara yang terkenal galak, keji. Jadi pada suatu malam dia mendapati salah seorang anak buahnya, ya prajuritnya, itu duduk berlutut, berdoa di samping tempat tidurnya. Si komandan ini tidak senang. Karena dia kan mungkin dibesarkan dalam tradisi yang sekuler di dalam ketentaraan. Disuruh berhenti, orang ini tetap prajurit ini tetap aja berdoa. Akhirnya apa? Akhirnya dilempar pakai sepatu boot dan dipukul kepalanya pakai sepatu itu dan pergi si komandan ini. Besok paginya bangun tidur komandan ini, lihat di samping tempat tidurnya, sepatu bootnya sudah mengkilat. Bersih, kinclong. Dan kemudian dia tahu itu adalah prajurit Kristen ini yang dia pukul pakai sepatu boot malam hari sebelumnya. Dia sungguh terkejut, terkesima dengan respon, dan itu membawa dia untuk mempelajari keyakinan si prajurit ini. Kalau kita mau memenangkan orang, apa kita sikapnya melayani atau justru memusuhi? Itu pertanyaan. Jadi ada sikap yang harus dianut, yaitu sikap melayani. Ada pemahaman yang harus dimiliki. Pemahaman apa? Oh, kita harus memahami situasi, memahami kondisi, memahami budaya, memahami perspektif dari orang yang memang kita ingin menangkan, yang ingin kita bawa ke dalam Kristus. Kita harus sesuaikan diri dengan kebiasaan mereka, dengan tata mereka, tapi tetap saja supaya kita tidak menimbulkan konflik yang tidak perlu, supaya kita tidak menimbulkan ketersinggungan yang justru merintangi kita untuk menjangkau mereka. Ya. Dan yang ketiga, keseimbangan. Ada keseimbangan yang harus dipertahankan. Cara menyampaikan kabar baik dari Allah kita bisa bermacam-macam, tapi kebenarannya tidak pernah berubah. Dan itu yang harus kita jaga di dalam kita berusaha menjangkau orang-orang ke dalam Kristus. Dalam mengambil sikap yang benar, dan memiliki pemahaman untuk menjangkau orang-orang, kita harus memastikan bahwa ketika kita bersikap seperti hamba, ketika kita memahami, menyesuaikan diri dengan kondisi orang-orang, iman kita tidak dikompromisasikan. Sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, menjaga keseimbangan ini tidak mudah. Dan kita sudah lihat dalam sejarah kekristenan, orang dengan mudah terjebak ke dalam salah satu ekstrim. Salah satu ekstrimnya adalah ketika
ada beberapa orang Kristen itu kemudian dengan alasan untuk menjaga kemurnian Injil, menjaga kemurnian imannya, menarik diri dari dunia. Tidak mau bergaul dengan orang-orang di luar. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya mereka sama sekali tidak memiliki dampak untuk pengabaran Injil seperti yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Mereka mengurung diri. Itu salah satu ekstrim yang gagal menjaga keseimbangan. Di ekstrim yang lain, ada, kalau teman-teman pernah dengar, ini ada namanya gerakan, istilahnya itu misionaris. Kalau bahasa Indonesia jadi gerakan orang dalam ya, tapi sebetulnya dalam bahasa Inggris itu insider movement. Ini adalah kelompok orang yang mengabarkan Injil terutama kepada komunitas Islam. Dan untuk mencapai itu, mereka menganjurkan bahwa Muslim yang sudah pindah menjadi Kristen itu masih boleh salat, masih boleh naik haji, masih boleh baca Quran dan meyakini Quran sebagai wahyu Tuhan. Itu salah satu ekstrim di mana untuk menjangkau orang-orang Islam caranya jadi error, jadi salah. Yang lebih populer mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya Children of God. Ya. Ini menganjurkan perempuan-perempuan pengikutnya itu untuk menjadi segala sesuatu bagi semua laki-laki. Untuk apa? Katanya untuk mengabarkan Injil itu. Ya. Mereka dianjurkan seperti itu, menawarkan diri secara seksual kepada orang-orang agar mereka ikut ke dalam aliran tersebut. Tidak mudah menjaga keteladan, menjaga keseimbangan ini. Tapi kita punya teladan yang sempurna, yang namanya Yesus Kristus. Ya, Yesus datang tinggal di rumah Zakheus, seorang pemungut cukai. At the end of the day, Zakheus bertobat. Yesus melakukan percakapan mendalam dengan seorang perempuan Samaria yang sangat terkenal, yang sudah kita bahas dalam beberapa cell group. Perempuan yang masa lalunya kelam, yang pada saat hari itu pun masih hidup dengan laki-laki yang bukan suaminya. Tapi dalam interaksi itu, dalam pengabaran Injil yang dilakukan Yesus saat itu, hasilnya apa? Lewat perempuan Samaria ini banyak orang Samaria menjadi pengikut Kristus. Saudara-saudara, saya tidak memiliki determinasi seperti Paulus untuk memenangkan orang di dalam Kristus. Ya, untuk membawa orang ke dalam keselamatan. Saya tidak punya determinasi seperti yang dimiliki Paulus. Saya tidak bisa dengan jujur bahwa saya melakukan segala-galanya demi Injil. Tidak bisa saya. To be perfectly honest. Tidak bisa. Ya. Saya masih harus banyak belajar. Saya masih harus bergumul bagaimana bisa menjadi elastis tanpa kompromistis dalam menjangkau orang-orang ke dalam Kristus. Dan saya memohon kepada Tuhan, ya, agar saya terus dibimbing dan mendapatkan kesempatan untuk bisa memenangkan lebih banyak orang ke dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas teladan Rasul Paulus.
yang menjadi hamba bagi semua orang hingga dapat memenangkan lebih banyak jiwa bagi kerajaan-Mu. Bantu kami untuk mengikuti teladannya, mengutamakan orang lain daripada diri kami sendiri dan menjadi segalanya bagi semua orang dengan tidak berkompromi dalam iman kami, Tuhan. Berilah kami hikmat dan belas kasih untuk menjangkau mereka yang tidak mengenal-Mu, menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan keadaan mereka tanpa mengorbankan iman kami. Berilah kami kekuatan untuk hidup sedemikian rupa sehingga menjadi cermin kasih dan kebenaran-Mu, menarik orang lain kepadamu, Tuhan. Kami berdoa memohon keberanian untuk melangkah keluar dari zona aman kami, Tuhan, dari zona nyaman kami untuk terlibat dengan mereka yang berbeda dari kami, untuk membangun jembatan pemahaman dan menjangkau mereka untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Semoga tindakan dan kata-kata kami menjadi kesaksian kasih karunia dan belas kasihan-Mu kepada semua orang. Semoga kami melakukan ini semuanya demi Injil yang daripada-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.